Saudara, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah mencatat berbagai capaian kinerja yang signifikan pada sektor-sektor strategis. Menjelang pergantian pemerintahan, capaian kinerja bidang keuangan negara kembali menjadi sorotan hingga menggugah untuk ditelisik lebih dalam. Salah satunya dari sisi kinerja penerimaan negara melalui insentif, perpajakan, dan stimulusnya dalam menggerakkan serta memulihkan perekonomian nasional. Lantas seperti apa capaian pemerintahan Jokowi dalam bidang keuangan negara selama 1 dekade berdasarkan kinerja penerimaan negara? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan. Saya Ivo Nasution hanya di Bincang Kita. Saudara, bersama saya sudah terhubung seorang narasumber yang tentunya sangat berkompeten dalam hal ini, yaitu Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi Mbak Ivo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Dwi sehat ya? Alhamdulillah. Ibu Dwi, ini kan UMKM masih menjadikannya sebagai salah satu sasaran program strategis nasional pemerintahan Presiden Jokowi ya, untuk menumbuhkan daya saing dan meningkatkan kinerja UMKM. Berbagai program pemberdayaan UMKM dilancarkan tanpa terkecuali insentif perpajakan. Apa saja insentif perpajakan yang diberikan untuk UMKM ini, Ibu Dwi? Ya. Ada beberapa yang diberikan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitannya untuk lebih memberdayakan UMKM ini. Misalnya dari sisi tarif. Sekarang ini tarif untuk UMKM itu hanya 0,5% yang tadinya tarifnya final 1%, itu mulai tahun 2017 itu menjadi 0,5%. Kemudian juga pemerintah memperkenalkan apa yang kita sebut dengan penghasilan bruto tidak kena pajak sampai dengan 500 juta. Jadi buat UMKM yang omsetnya sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya 0 atau tidak membayar pajak. Nah, di sisi lain pemerintah juga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan pembinaan yang sifatnya langsung kepada para UMKM ini untuk lebih memperbaiki bisnisnya lah katakan. Jadi kami memperkenalkan apa yang kita sebut dengan Business Development Program atau Business Development Services kepada para UMKM ini. Kami memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya memperkuat ketahanan UMKM. Nah, ini menjadi program nasional yang juga dilakukan oleh seluruh unit kantor yang ada di Indonesia. Jadi pada intinya kami banyak memberikan insentif kepada UMKM untuk lebih meningkatkan ketahanan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha. Demikian Mbak Ivo. Ya, jadi apa yang menjadi latar belakang pemberian insentif perpajakan untuk UMKM ini, Bu Dwi? Serta apa sebenarnya menjadi dampaknya terhadap penerimaan pajak? Ya. Jadi sebetulnya UMKM ini sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Bayangkan sekarang ini jumlahnya ada sampai dengan 65 juta UMKM maksud saya. Dan ini secara PDB itu menguasai lebih dari 60%, tepatnya 61% kontribusi UMKM ini terhadap PDB. Dan yang lebih signifikan lagi perannya adalah bahwa UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 97%. Di sisi lain UMKM juga mampu menghimpun investasi sampai dengan 60%. Nah, ini adalah jumlah yang cukup signifikan kalau kita melihat kuantitas UMKM ini dalam perekonomian Indonesia. Tetapi di sisi lain sebetulnya kue perekonomian terbesar itu tetap saja dinikmati oleh pelaku usaha yang memiliki katakanlah modal dan sumber daya yang besar. Jadi UMKM ini secara kuantitas besar tetapi kemudian kuenya tidak menikmati tidak sejalan dengan besarnya jumlah UMKM ini gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan concern dari pemerintah. Seharusnya UMKM juga bisa lebih banyak menikmati kue perekonomian ini sehingga perlu disikapi secara serius. Nah, barangkali salah satu sisi yang harus dilakukan atau menjadi concern pemerintah adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas UMKM ini dari sisi sumber dayanya, dari sisi keahliannya, baik itu keahlian dalam pengelolaan bisnis, pengelolaan keuangan gitu. Sehingga kemudian UMKM bisa naik kelas.
Jadi kalau misalnya ketika ini menjadi kuat dengan jumlah yang 61% tadi terhadap PDB, tentunya sumbangan terhadap negara juga akan menjadi lebih besar mengingat jumlahnya. Berarti ini yang menjadi dampaknya terhadap penerimaan pajak, Ibu Dwi? Betul, karena ya pajak itu kan akan sangat tergantung juga terhadap aktivitas ekonomi dan size ekonomi. Pajak itu adalah katakanlah proses akhir dari sebuah sistem perekonomian. Ketika perekonomian meningkat, usaha juga aktivitas usaha meningkat, tentu saja pajak yang harus dibayar atau yang menjadi hak pemerintah dalam hal ini kontribusinya tentu akan meningkat juga. Sehingga pemerintah itu lagi-lagi melihat bahwa ini sebuah opportunity sebetulnya bagaimana pemerintah mengembangkan UMKM ini untuk juga nantinya pada akhirnya itu juga bisa berperan penting bagi pengumpulan penerimaan negara dari sisi pajaknya. Selain itu, apakah ada lagi dampaknya terhadap penerimaan pajak, Ibu Dwi? Ya, tentu saja. Tadi seperti yang saya katakan, ketika katakanlah mungkin begini ya, ketika UMKM ini kita berdayakan yang tadinya katakanlah tidak bayar pajak karena omsetnya hanya sampai dengan 500 juta. Kemudian naik omsetnya. Ketika naik omsetnya di lebih dari 500 juta, maka selisihnya bayar pajak final 1%. Dan ketika kemudian omsetnya di atas 4,8 itu menjadi tarif normal seperti pengusaha-pengusaha yang lainnya. Nah, inilah sebetulnya deterrent effect yang seperti ini yang diharapkan. Ketika UMKM-nya diberdayakan, sizing-nya tumbuh, peranannya dalam ekonomi masyarakat tumbuh, sehingga kemudian sumbangan UMKM ini kepada pajak juga menjadi lebih meningkat gitu. Tidak lagi berada di posisi di bawah yang tidak bayar pajak atau bayarnya final 1%, tetapi bisa menjadi tarif normal karena apa? Karena tadi size-nya meningkat. Demikian Mbak Ivo. Ya, kalau secara real Ibu Dwi, apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan untuk memajukan UMKM ini? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa selain insentif yang sifatnya tetap gitu ya, tarif tadi, kita sejak tahun 2016 juga sudah mengembangkan metode edukasi yang tersistematis atau yang terarah lah kepada UMKM ini, di mana kami di seluruh unit kantor yang ada di Indonesia itu lebih dari 500 unit kantor itu memiliki program yang kita sebut dengan Business Development Service. Ini wajib diadakan oleh kantor kita biasanya setahun 2 kali untuk memberikan edukasi yang sifatnya memang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya bagaimana tata cara melakukan pembukuan, bagaimana tata cara melakukan pemasaran, bagaimana memperoleh akses kredit yang mudah gitu. Nah, hal inilah yang diberikan. Tidak hanya mungkin melulu soal pajak tadi, marketing yang digital nih, karena yang sekarang kan sudah eranya sudah era digital. Nah, kami dari kantor pajak juga memberikan kemampuan itu kepada para UMKM. Bahkan yang terakhir juga kami memberikan edukasi kepada teman-teman disabilitas yang kurang beruntung juga kita dekati, kita berikan program DBS ini bagi teman-teman yang difabel, kemudian teman tuli itu kita juga punya program yang teratur untuk memberikan edukasi kepada teman-teman ini sehingga bisa lebih berdaya, sehingga bisa naik kelas. Mudah-mudahan dengan edukasi ini juga akan memperbaiki bisnisnya gitu. Dan sejak tahun 2016 kami itu sudah bisa menjangkau UMKM itu lebih dari 200.000 sebenarnya. Ya memang mungkin ini kalau dibandingkan dengan total seluruhnya belum banyak, tapi diharapkan dengan program yang secara konsisten kita lakukan, jumlah UMKM yang kami berikan Business Development Service ini akan terus meningkat. Berarti sudah banyak sebenarnya program yang dilakukan DJP ini berupa edukasi untuk para pelaku UMKM. Ibu Dwi, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, namun kita harus jeda sebentar. Saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Bincang Kita.
Kembali lagi di Bincang Kita dan masih ditemani Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ibu Dwi, ini kan hantaman pandemi COVID-19 melumpuhkan kinerja dari berbagai sektor ya. DJP yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara menghadapi tantangan yang amat bisa dikatakan amat berat saat pandemi COVID-19. Aktivitas perekonomian menurun tajam yang pada gilirannya objek pajak juga turun drastis. Lalu ada di sisi lain kami melihat tahun 2021 saat pandemi belum berakhir, DJP malah berhasil melampaui target penerimaan. Ini fenomena apa, Ibu Dwi? Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri COVID-19 itu bukan hanya masalah kesehatan sebetulnya. Tetapi itu yang lebih parahnya itu adalah menghantam sisi perekonomian hampir seluruh negara di dunia. Tapi blessing-nya adalah bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang berhasil keluar dari COVID ini dengan rekor dalam tanda kutip yang sangat bagus gitu. Nah, ini bisa dibuktikan sebetulnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Ivo ya, bahwa pada saat COVID, setelah COVID kok penerimaan pajak malah bagus. Ini sebetulnya adalah mencerminkan keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat COVID maupun pasca COVID. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi untuk tahun 2024 ini APBN itu 73%-nya dari APBN itu dibiayai oleh pajak. Dalam arti bahwa memang sizing ekonomi atau aktivitas ekonomi itu sangat menentukan terhadap sebesar atau sejauh mana pajak itu bisa dikumpulkan. Karena tadi saya katakan pajak itu sebagai bagian akhir dari pajak gitu ya. Nah, tercapainya penerimaan pajak tadi yang disebutkan oleh Mbak Ivo di tahun 2021 tadi itu menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia itu sudah bagus gitu, sudah on the track. Nah, ini tidak lain tadi saya katakan ditopang oleh program-program pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat itu. Tidak hanya dari sisi pajak sebetulnya, dari sisi kemudahan berinvestasi, kemudian juga perizinan dan lain sebagainya yang pada saat itu memang disinergikan, ditujukan untuk benar-benar memulihkan ekonomi nasional dan itu berhasil. Indikasinya ya penerimaan pajak tadi tercapai. Ya, bagaimana sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak ini mengambil peran dalam pemulihan ekonomi nasional, Ibu Dwi? Ya, mungkin kalau saya kembali sedikit, kita berteori sedikit. Pajak itu memiliki dua fungsi. Fungsi budgeter untuk pengumpulan penerimaan, satu lagi juga memulai fungsi reguler atau mengatur. Nah, disinilah kemudian pajak juga berfungsi mengatur dalam tanda kutip jalannya perekonomian nasional melalui kebijakan-kebijakan yang kemudian implementasinya diarahkan untuk menggerakkan perekonomian. Misalnya beberapa kebijakan itu ya. Yang pertama ada yang namanya PPN ditanggung pemerintah untuk karyawan. Jadi dengan kriteria tertentu itu wajib pajak itu atau karyawan pada saat itu PPh-nya yang biasa dipotong dari gajinya itu dibayari oleh pemerintah. Itu waktu itu dananya sampai dengan 40 triliun kita keluarkan dan itu manfaatnya dirasakan oleh lebih dari 131.000 pegawai. Nah, ini harapannya apa? Dengan ditanggungnya pajak yang harus dibayar oleh karyawan itu kan akhirnya THP-nya atau take home pay pegawai itu menjadi lebih besar sehingga dia bisa lebih spend, bisa lebih konsumsinya naik dan itu diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian. Yang lain lagi misalnya final jasa konstruksi juga ditanggung oleh pemerintah sehingga pengusaha-pengusaha konstruksi punya cukup dana tambahan untuk juga melakukan ekspansi usahanya.
Kemudian juga PPh pasal 22 impor juga itu dibebaskan. Jadi wajib pajak yang akan impor dengan clue tertentu tentunya, tidak semua ya, itu juga ditanggung oleh pemerintah. Itu kalau bisa saya sebutkan tuh lebih dari 14.000 importir yang memanfaatkan ini dengan dana yang dihabiskan itu sebesar 15 triliun. Nah, untuk pengusaha yang lain gimana? Di luar importir, di luar tadi pengusaha-pengusaha yang buruhnya banyak, yang bukan pengusaha konstruksi. Nah, ini juga angsuran pajak penghasilan pasal 25-nya itu 50%-nya juga ditanggung oleh pemerintah. Misalnya kalau tadinya angsuran kepada pemerintahnya 1 bulan itu 200 juta misalnya menjadi tinggal 100 juta. Ini pun dimanfaatkan oleh lebih dari 66.000 perusahaan dengan dana total yang diserap itu sebesar 14 triliun. Nah, ini juga mencerminkan kebijakan-kebijakan ini mencerminkan kepedulian dalam tanda kutip Direktorat Jenderal Pajak terhadap para pelaku usaha. Bahkan juga kita mempermudah pengembalian atau pengembalian pajak pengusaha tertentu, biasa kita sebut restitusi, yang ini juga banyak dimanfaatkan dan kita mengeluarkan kurang lebih 5,8 triliun dengan lebih dari 4.000 pengusaha yang memanfaatkan. Nah, dari sini ini kita bisa lihat bahwa pajak pada saat itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang tujuannya untuk mendorong perekonomian nasional pada saat itu. Deteren efeknya ketika kita memberikan kebijakan itu adalah konsumsi dari para pihak yang kita tanggung tadi pajaknya itu akan lebih bisa naik gitu. Sehingga mendorong perekonomian. Kalau sudah mendorong perekonomian, usaha dapat didorong dan ujungnya kembali ke pajak dan perekonomian kita bisa tumbuh. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan pada saat itu penerimaan pajak justru bisa tercapai. Kalau sekarang ini Ibu Dwi, apakah dampak program pemulihan ekonomi nasional ini masih terasa sampai sekarang? Bagaimana Ibu Dwi gambaran realnya? Ya, boleh saya katakan bahwa kebijakan yang kita ambil pada saat itu atau program pemulihan ekonomi nasional itu kan diharapkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek. Kalau tadi di DTP angsuran PPh pasal 2 ditanggung, perusahaan konstruksi itu kan dalam jangka pendek. Tetapi jangka panjangnya adalah yang kami harapkan adalah teman-teman pengusaha atau para pelaku usaha ini mempunyai cukup waktu untuk bisa memulihkan diri. Nah, akhirnya jangka panjang juga ekonominya atau aktivitas ekonominya itu terus bisa berjalan. Nah, dalam hal ini sebenarnya pemerintah itu secara total mengalokasikan dana itu lebih dari 1.800 triliun untuk pemulihan ekonomi selama 3 tahun terakhir. Jadi sampai dengan tahun 2023, tidak hanya 1 tahun, dari tahun 2020, 2021, tahun 2023. Nah, kalau dikatakan dampaknya masih dirasakan sampai dengan sekarang, iya, karena dalam 3 tahun terakhir itu penerimaan pajak terus tercapai, itu menunjukkan bahwa memang aktivitas ekonomi terus membaik. Nah, bahkan untuk beberapa fasilitas kita juga teruskan sampai saat ini, harapannya aktivitas ekonomi dari masyarakat itu akan terus berjalan. Ya, Ibu Dwi, nanti kita ngobrol lagi usai jeda. Saya mau tanya juga ke Ibu Dwi, kira-kira apakah ada kebijakan yang mendukung program PEN yang masih berlaku hingga saat ini? Tapi nanti ya Ibu Dwi, saudara, kita akan lanjutkan obrolan ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Masih di Bincang Kita, masih bersama Ibu Dwi Astuti. Menyambung obrolan kita tadi, Ibu Dwi, sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang mendukung program PEN yang kira-kira masih berlaku hingga saat ini? Ya, Ibu Dwi.
pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun. Memang tidak 100% ditanggung, jadi itu ada persyaratannya, misalnya nilai maksimal dari harga rumah tapak atau rumah susunnya itu adalah sebesar 5 miliar. Jadi dan DTP yang ditanggung itu maksimal 220 juta. Jadi misalnya kalau Mbak Ivo beli harga rumah tapak atau rumah susun harganya 5M, maka PPN-nya yang ditanggung pemerintah itu sebesar 220 juta. Jadi sisanya ya yang harus dibayar hanya tinggal 330 juta. Lumayan kan daripada nggak ditanggung sama sekali gitu kan. Itu yang masih berlaku sampai saat ini. Ya, kalau melalui reformasi pajak saat ini nomor induk kependudukan atau NIK kan sudah dapat digunakan sebagai NPWP ya Ibu Dwi. Apa sebenarnya menjadi tujuan kebijakan NIK sebagai NPWP ini? Ya, ini sebetulnya pemadanan NIK NPWP, penggunaan NIK NPWP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Tapi sebetulnya sebelum itu ini adalah merupakan salah satu instrumen dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam program mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Ini kan belum lama Presiden mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan Satu Data Indonesia, sehingga kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, jadi itulah sebetulnya kita untuk juga memudahkan sebetulnya ketika masyarakat itu mengakses layanan pemerintah. Jadi nggak perlu nginget NPWP, nggak perlu inget NIK gitu ya, cukup satu dengan NIK saja sebetulnya. Ya, apakah artinya bahwa saat ini setiap layanan DJP sudah bisa digunakan menggunakan NIK ini, Bu Dwi? Ya, sekarang ini kita sudah ada kurang lebih 37 layanan yang dapat diakses oleh wajib pajak menggunakan NIK maupun NPWP. Jadi dari total keseluruhan layanan sebanyak 39 layanan. Jadi misalnya kalau saya katakan di sini ada ISP, IBUPOT, e-unifikasi, objection, dan semuanya banyak deh. E-notaris nih yang buat Pak Notaris gitu, e-reporting, fasilitas perpanjangan SPT dan lain sebagainya. Ini ada servis PJAP juga, monitoring PJAP juga, kemudian VAT refund ini e-billing gitu, pembayaran semuanya itu sudah bisa diakses dengan menggunakan NPWP 16 digit. Berarti untuk NIK NPWP sendiri ini yang sudah padan di sistem DJP ini tadi sudah mencapai angka berapa Ibu Dwi? Ya, total yang harus kita padankan itu jumlahnya sekitar 75,8 juta, lebih tepatnya 75.870.000 yang harus kita padankan. Nah, saat ini yang sudah terpadankan itu sebanyak 75,24 juta atau 99,17%. Hanya tersisa kurang lebih 630.000 saja atau 0,83% yang belum padan. Nah, ini harus dipadankan secara mandiri nih, karena memang yang sisanya ini benar-benar tidak bisa dipadankan secara sistem. Nih, penting saya sampaikan kepada para pemirsa pada hari ini bahwa pemadanan itu lebih banyak dilakukan secara sistem. Karena yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak itu hanya 4,5 juta data saja. Jadi 71 juta sisanya itu dipadankan secara sistem. Nah, untuk yang tadi saya katakan 630.000 lagi yang belum padan itu memang benar-benar tidak bisa dilakukan oleh sistem karena memang datanya perlu di-update dulu oleh pemilik data, dalam hal ini masyarakat wajib pajak, karena kami tidak bisa melakukan update data unless oleh si pemilik data. Ini by rule seperti itu. Oke, baik. Jadi saya mohon nih teman-teman yang memang belum padan untuk segera melakukan pemadanan. Ini imbauannya ya. Terakhir, Ibu Dwi singkat saja, bagaimana sikap DJP dalam menghadapi pergantian pemerintahan?
Nah ini dia. Tentunya kami sebagai institusi pemerintah, kami tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kami yakin pemerintahan yang baru juga memiliki tujuan yang sama. Siapapun yang jadi pemerintahnya, buat kami di Direktorat Jenderal Pajak tidak menjadi masalah, karena sekali lagi kami tegak lurus dengan apa yang dilakukan atau disampaikan oleh pemerintah. Dan saat ini pun kami fokus untuk melakukan reformasi perpajakan dari sisi SDM-nya, organisasinya, proses bisnisnya, teknologi informasinya, maupun termasuk basis data dan regulasinya. Dan tentu saja DJP terus fokus untuk mengamankan penerimaan tahun 2024 ini yang hanya tinggal 2,5 bulan lagi. Jadi lagi-lagi kami sangat percaya bahwa pemerintahan baru ini akan juga terus mewujudkan visinya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Terima kasih Mbak Ivo. Iya, sama-sama Ibu dan Saudara. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.